Ilmuwan barat yang akui kebenaran Al-Quran semut bisa bicara dan mengambil hikmah dari akhlak semut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat An-Nahl ayat 18, artinya, sehingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut, hai semut-semut masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari, ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari semut. Hal ini didasarkan pada kisah antara Nabi Sulaiman alaihi salam dan semut. Konten ini disarikan dari kajian pustaka Profesor Buya Hamka, dirangkum oleh Arif Khalid Ahmad Rashid Sultan Mansur di Pusat Kajian Islam dan Peradaban. Kisah ini termaktub dalam Al-Quran Surat An-Naml. Setidaknya ada sejumlah hikmah pelajaran dari semut yaitu sebagai berikut. Pertama, bahwa satu orang dapat kembali menghidupkan suatu bangsa. Maksudnya adalah, semut mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh terlepas dari usaha pribadinya. Semut mengajarkan tentang arti upaya yang dimulai dari diri sendiri dan jangan meremehkan usaha yang hanya dilakukan satu orang untuk menyelesaikan masalah besar. Setiap individu memiliki kemampuan untuk melakukan banyak hal. Percakapan antara sesama semut yang diungkap Al-Quran menimbulkan riset dan penelitian di kalangan ilmuwan barat, yang berdampak pada banyaknya mereka yang menemukan kebenaran Al-Quran dan bersyahadat masuk Islam karena yakin bahwa Al-Quran bukan karya manusia, melainkan firman Tuhan pencipta alam semesta dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Kini dengan peralatan yang canggih para ilmuwan dapat merekam suara semut dan mereka menemukan bukti bahwa seekor semut melakukan percakapan dengan semut-semut yang lain. Bukti ini ditulis sebuah jurnal ilmiah dan surat kabar The Times tanggal 6 Februari tahun 2009. Tulisan ini memberitakan bahwa sekelompok ilmuwan melakukan penelitian terhadap suara-suara semut. Perangkat rekaman suara yang canggih membuat para peneliti dapat merekam suara semut tanpa mengganggu semut-semut itu. Para ilmuwan ini menemukan bahwa semut-semut secara rutin saling berbicara satu sama lain dalam sarang mereka. Kebanyakan semut memiliki alat bunyi dan bagian bentuk badan seperti papan cuci, yang mana dapat digosok bersama untuk berkomunikasi dengan bunyi. Dengan menggunakan perekam ini para ilmuwan dapat merekam suara ratu semut yang memberi perintah kepada para semut pekerja, katanya. Para ilmuwan peneliti ini sangat terkesan, dan mereka juga berhasil menemukan bahwa serangga lain dapat meniru semut untuk menjadikan mereka sebagai pengikut. Sejak dahulu para peneliti telah mengetahui bahwa semua dapat mengeluarkan peringatan melalui suara, tetapi baru sekarang diketahui mereka memiliki banyak perbendaharaan bunyi. Dan ternyata mereka bercakap-cakap satu sama lain, katanya. Profesor Jeremy Thomas dari Universitas Oxford berkata bahwa kemajuan teknologi telah memungkinkan terjadinya penemuan-penemuan baru. Karena perekaman suara dapat dilakukan tanpa diketahui oleh semut-semut. Dengan memutar rekaman suara ratu semut di dalam sarang dan para peneliti berhasil menarik perhatian semut-semut. Ketika kami putar suara ratu semut, para semut mengubah perilaku mereka. Mereka berdiri diam dengan antena berdiri dan rahang mereka terbuka selama berjam-jam. Jika ada sesuatu yang mendekat mereka langsung menyerang, kata Profesor Thomas. Menurut Thomas, temuan penting adalah bahwa di dalam sekelompok semut,
Suara yang berbeda menimbulkan tindakan yang berbeda pada semut, mampu mengubah bunyi dengan mengubah ritme gosokan. Francesca Barbero dari Universitas Turin berkata, penelitian terbaru kami yang menunjukkan peran suara di dalam pertukaran informasi di antara semut-semut pertemuan ini telah dianggap remeh. Namun faktanya teknologi rekaman suara membuktikan bahwa semut memang dapat berkomunikasi dengan bahasanya sendiri antar sesamanya sebagaimana yang diungkapkan Al-Quran. Fakta ilmiah inilah yang membuat para ilmuwan yakin bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan pencipta alam semesta, bukan karya tulis manusia 14 abad silam. Dan Nabi Muhammad adalah benar Rasul Allah atau utusan Tuhan pencipta semesta alam. Karena tak ada satu kitab suci agama-agama yang mengungkapkan hal ini, kecuali hanya Al-Quran. Dan fakta ilmiah dengan kekuatan teknologi modern telah membuktikan kebenarannya. Fakta kedua, semut ternyata memiliki sikap kepedulian antar sesamanya, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ya, inilah yang dilakukan semut saat menghadapi masalah. Misalnya, kaki dan langkah manusia tentu menjadi ancaman berbahaya bagi semut karena bisa mati terinjak. Namun dalam kondisi itu semut tidak melarikan diri. Semut-semut justru berdiri menyerukan bangsanya untuk mencoba saling menyelamatkan, mengutamakan kepentingan bangsanya atas kepentingan dirinya sendiri. Semua itu tentu atas izin dan kehendak Allah pencipta alam semesta yang esa, tidak beranak dan tidak diperanakan.